Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Awalnya Elma memang ingin ikut Danu untuk mencari lokasi toko di pasar pagi ini, tapi kemudian urung saat menyadari mereka tidak memiliki kendaraan yang memadai. Elma tersenyum menatap motor milik suaminya yang hanya muat digunakan untuk 2 orang. Sementara pagi itu, Danu juga harus mengantarkan Arkan ke sekolah. Jadilah Elma mengurungkan niatnya untuk ikut. Tidak mungkin dia meminta Danu kembali lagi ke rumah ini untuk menjemput dia, sementara arah pasar dan rumah dari sekolah Arkan berlawanan. Tahu kan kenapa selama ini aku tidak pernah mengajak kamu dan Arkan pergi bersama? Tanya Danu dengan tersenyum, juga mengedipkan sebelah matanya genit menatap sang istri. Elma juga terkekeh, lalu memukul lengan suaminya pelan. Iya, tahu. Setelahnya, Arkan menghampiri mereka dari arah dalam. Tadi dia kembali ke kamarnya untuk mengambil buku yang tertinggal. Mah, aku pergi dulu ya, pamit Arkan dan Elma mengangguk. Iya sayang, jawab Elma kemudian. Elma tetap berdiri di teras rumah sampai Danu dan Arkan tidak terlihat lagi di pandangannya. Papa hari ini tidak kerja, tanya Arkan. Kini motor mereka baru saja keluar dari halaman rumah. Tidak, Ar, Papa mau ke pasar. Pasar? Iya, rencananya Papa mau sewa ruko, cari-cari lokasi dan harga yang pas dulu. Boleh aku ikut, Pak? Memangnya kamu tidak sekolah? Hari ini guru-guru rapat, kami diminta belajar sendiri di kelas dan perpustakaan. Kalau aku izin tidak masuk hari ini, pasti dibolehkan. Benar seperti itu. Iya, kalau Papa tidak percaya, nanti kita temui sama-sama wali kelasku. Danu tersenyum kecil, tentu saja dia sangat mempercayai sang anak. Baiklah, Papa izinkan kamu ikut, tapi kita ke sekolah dulu, kamu temui wali kelasmu. Iya, sahut Arkan dengan antusias dan sangat riang. Sudah sejak lama sekali dia menginginkan waktu seperti ini, menghabiskan hari bersama dengan sang ayah berdua. Sampai di sekolah, dan saat Arkan menemui gurunya, Danu menghubungi Elma, mengatakan tentang Arkan dan rencana mereka pergi berdua. Mendengar cerita Danu di ujung sana, Elma tersenyum. Rasanya sangat bahagia, merasa akhirnya kini Danu dan Arkan memiliki banyak waktu berdua. Mas, apa El? Nanti kalian makan siang di pasar saja, habiskan banyak waktu berdua bersama Arkan. Jawab Elma. Dia juga mengatakan jika selama ini Arkan sangat ingin pergi berdua bersama Danu. Jadi di kesempatan kali ini Elma ingin Danu memanfaatkannya dengan baik. Apalagi mereka berdua sudah bersepakat untuk memiliki hubungan yang dekat dengan sang anak. Kamu bagaimana? Tanya Danu juga. Rasanya tak enak jika makan di luar tanpa Elma. Aku ya makan di rumah. Ku belikan mie ayam saja ya pulangnya. Mie ayam bakso. Danu dan Elma terkekeh. Baiklah, jawab Danu singkat. Panggilan itu terputus. Saat itu juga Danu melihat sang anak di ujung sana yang mulai berlari kembali menghampiri dia. Saat itu, Arkan tersenyum lebar sekali, membuatnya bahkan ikut tersenyum pula. Namun senyum Arkan yang lebar itu juga membuat hatinya berdesir nyeri. Seolah dia akan mengajak sang anak untuk pergi berlibur, padahal hanya ke pasar, itu pun untuk keperluan pekerjaan. Danu menarik dan membuang nafasnya kasar. Betapa besar harapan dia untuk bisa membahagiakan Arkan. Ayo naik, titah Danu dan Arkan mengangguk.
Dan setelah Arkan naik, Danu dengan segera melajukan motornya, membelah jalanan di pagi hari itu hingga akhirnya sampai di tempat tujuan, pasar. Seperti ucapan Elma, siang ini setelah urusan Danu dengan pengelola pasar selesai, dia mengajak sang anak untuk makan siang di sana. Danu dan Arkan memutuskan untuk makan bakso di salah satu kedai. Tapi Mama tidak ikut, Pah, ucap Arkan saat mereka berdua baru masuk ke dalam kedai itu, belum duduk. Nanti kita bungkuskan buat Mama, dia sukanya apa? Bakso atau mie ayam? Tanya Danu pula, pura-pura tidak tahu, padahal dia hanya ingin menciptakan banyak obrolan dengan sang anak, dan Elma adalah topik yang paling mudah dia buat. Dua-duanya mie ayam bakso, jawab Arkan. Sebuah jawaban yang menyulut tawa kecil kedua pria berbeda generasi ini. Setelah memesan, akhirnya mereka duduk di salah satu meja. Siang itu pengunjungnya cukup ramai. Mereka tak bisa memilih ingin duduk di mana. Hanya kursi tersisa saja. Selama makan bersama, Danu dan Arkan hanya saling diam, benar-benar terasa canggung di beberapa keadaan. Sekitar jam 12-an, mereka berdua sudah ingin pulang, lengkap dengan satu porsi mie ayam bakso untuk Elma di rumah. Danu menggantung plastik hitam itu di depan. Saat motor Danu ingin melaju, tiba-tiba ponselnya berdering. Suaranya cukup nyaring hingga Arkan pun mampu mendengarnya juga. Tunggu ya, Ar. Iya, Pak. Danu merogoh ponselnya di saku celana dan melihat ada panggilan masuk dari Bayu. Dia pikir Elma yang menelpon. Ternyata bukan. Halo Bay, ada apa? Tanya Danu langsung. Dia ingin segera mengakhiri panggilan ini agar Arkan tidak terlalu lama menunggu. Maaf Nu, tadi Sasa tanya kamu mau buka toko di mana. Aku keceplosan jawab pasar, jawab Bayu dengan tak enak hati. Dia sangat paham Danu tak pernah nyaman dengan wanita bernama Sasa itu. Karena meski sudah tahu Danu telah menikah, namun Sasa tetap saja berusaha untuk dekat. Bayu dan beberapa teman wanita Sasa juga sudah sering memperingati, namun tetap saja wanita cantik dan masih muda itu tidak peduli. Dia hanya ingin dekat, tak peduli jika Danu sudah menikah. Lagi pula, bagi Sasa, dekat itu bukan hanya menjadi pasangan, sebatas sahabat pun dia sudah senang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Sudah ya, aku sedang pergi bersama Arkan. Iya, baiklah. Maaf, Nu. Salam buat Arkan dan Elma. Jawab Danu singkat, lalu segera memutuskan panggilan itu. Siapa, Pak? Tanya Arkan. Dia tak mampu mendengar pembicaraan sang ayah di telepon tadi. Namun melihat raut wajah ayahnya yang terlihat kesal membuatnya jadi ingin tahu. Om Bayu, Ar, kamu ingat kan? Dia pernah beberapa kali main ke rumah. Oh iya, ingat, Pak. Ayo pulang, Mama sudah menunggu. Arkan mengangguk. Selama perjalanan pulang, Danu jadi terpikir ucapan Bayu. Entah kenapa dia merasa ini tak akan baik untuknya. Apalagi saat menyadari jika istrinya sangat pencemburu, Elma pasti akan marah. Andai tahu jika ada seorang wanita yang selalu berusaha untuk dekat dengan dia, belum lagi Sasa yang selalu semaunya. Danu sangat tak menginginkan akan hal itu di saat hubungannya dengan Elma baru saja membaik seperti ini. Sebelum terjadi salah paham, aku harus jelaskan pada Elma, batin Danu. Dia sudah putuskan untuk jujur dalam hal apapun.
Jam 12:30, Danu dan Arkan sampai di rumah. Keduanya disambut dengan senyum hangat oleh sang ibu. Dan tiap kali melihat Elma tersenyum seperti itu, Danu pun ikut tersenyum pula. Tak peduli pada Arkan di antara mereka, Danu memeluk pinggang istrinya erat. Elma ingin berontak, namun urung saat melihat Arkan yang tersenyum lebar sekali melihat kedekatannya dengan Danu. "Mah, Pah, aku langsung istirahat di kamar ya," pamit Arkan. Iya sayang," balas Elma dengan gugup. Dia berusaha menurunkan salah satu tangan suaminya yang berada di pinggang, namun gagal. "Mas," bisik Elma saat Arkan sudah masuk ke dalam kamarnya. "Apa, El? Ada Arkan, kok peluk-peluk sih?" bisiknya lagi dengan wajah geram. Tapi Danu bukannya melepas pelukan itu, malah mengecup bibirnya pelan. "Ya ampun, Mas Danu,"